Coba bayangin, ada sebuah perusahaan perangkat lunak yang tiba-tiba mempertaruhkan segalanya pada Bitcoin. Nah, 4 tahun lalu, MicroStrategy benar-benar melakukan itu, dan keputusan mereka itu sukses mengguncang dunia keuangan. Di sini, kita akan bedah tuntas taruhan super berani dari Michael Saylor ini. Gimana sih strateginya bekerja? Apa aja hasil luar biasanya? Dan apa artinya ini semua bagi cara kita berinvestasi di masa depan? Kita mulai dengan kutipan dari Saylor sendiri yang jujur aja, merangkum semuanya. Kalau Anda tidak percaya atau tidak paham, saya nggak punya waktu untuk meyakinkan Anda. Ini bukan soal arogansi ya, ini adalah soal keyakinan yang absolut. Dan keyakinan inilah yang menjadi fondasi dari salah satu eksperimen keuangan paling radikal dalam sejarah perusahaan modern. Oke, untuk memahaminya, kita akan lihat 5 hal penting. Pertama, taruhan radikal di awal mulanya. Kedua, kinerjanya yang luar biasa. Ketiga, strategi leverage cerdas yang mereka gunakan. Keempat, perakiraan masa depannya. Dan kelima, gimana nasib aset-aset lain di dunia yang didominasi Bitcoin. Yuk, kita mundur sedikit ke awal. Kenapa coba sebuah perusahaan teknologi yang udah mapan tiba-tiba memutuskan buat nyemplung ke dunia Bitcoin yang, ya kita tahu sendiri, liar dan volatil. Ini bukan sekedar investasi biasa loh, ini adalah perubahan total dalam cara berpikir sebuah korporasi. Coba ingat-ingat tanggal ini, 10 Agustus 2020. Inilah hari di mana MicroStrategy resmi menekan tombol dan memulai eksperimen Bitcoin mereka. Semua data, semua keuntungan, dan semua drama yang akan kita bahas, semuanya dimulai dari titik nol ini. Nah, terus gimana hasilnya? Apakah taruhan besar ini terbayar lunas? Oke, sekarang kita lihat angkanya. Karena data ini nggak cuma impresif, tapi juga menantang semua hal yang mungkin kita tahu tentang investasi tradisional. Lihat angka ini, naik 964% dalam 4 tahun. Ini bukan sekedar mengalahkan pasar, ini performa yang melampaui hampir semua perusahaan raksasa di S&P 500. Kinerja kayak gini tuh langka banget beneran. Bitcoin sendiri juga naik luar biasa ya, 387%. Tapi tunggu dulu, disinilah keajaibannya terjadi. Gimana ceritanya saham MicroStrategy bisa tumbuh lebih dari 2 kali lipat dari Bitcoin itu sendiri? Jawabannya ada pada cara mereka membeli. Sementara itu, apa yang terjadi sama aset yang katanya aman kayak obligasi? Justru anjlok 16%. Ini kan pembalikan total, aset yang dianggap beresiko malah meroket, sementara yang dianggap aman justru bikin rugi. Dunia investasi jelas sedang berubah. Kalau kita sandingkan semuanya, kelihatan jelas banget polanya. MicroStrategy nggak cuma melampaui Bitcoin, tapi juga jawara teknologi sekelas Nvidia. Ini membuktikan satu hal, kuncinya bukan cuma apa yang Anda beli, tapi bagaimana Anda membelinya. Nah, ini dia rahasia di balik performa gila itu, leverage cerdas. Mari kita bedah apa sih artinya, dan kenapa ini beda banget sama judi leverage tinggi yang bikin banyak orang bangkrut di bursa kripto. Filosofi Saylor itu sebenarnya simpel banget dan terangkum dalam satu kalimat ini. Kalau Anda yakin sebuah aset bakal naik terus, cara terbaik buat memaksimalkan keuntungan ya dengan meminjam uang berbunga rendah untuk beli lebih banyak aset itu. Sesederhana dan sekuat itu. Ini nih, pemikiran yang benar-benar memutarbalikkan logika keuangan tradisional. Biasanya, kan patokan investasi aman itu obligasi pemerintah. Saylor bilang, lupain itu. Buat dia, patokan barunya adalah potensi pengembalian Bitcoin. Kalau investasi lain nggak bisa ngalahin Bitcoin, ngapain repot-repot? Saylor membuat perbedaan yang sangat jelas di sini. Leverage cerdas itu ibaratnya kita ambil KPR 30 tahun dengan bunga rendah buat beli rumah. Itu utang jangka panjang yang stabil. Nah, leverage sembrono itu kayak judi jangka pendek pakai leverage puluhan kali lipat di bursa kripto, di mana Anda bisa dilikuidasi dalam semalam. Beda banget kan? Kesuksesan ini bikin Saylor nggak cuma melihat ke belakang, tapi juga jauh ke depan. Dia sampai membangun sebuah model untuk memprediksi kira-kira lanskap keuangan selama 21 tahun ke depan bakal kayak gimana. Penasaran? Yuk kita intip isinya. Oke, inilah inti dari modelnya. Proyeksinya terus terang sangat radikal. Bitcoin diprediksi bakal ngasih imbal hasil tahunan atau ARR sebesar 29% selama 2 dekade ke depan. Coba bandingkan dengan saham di 10% atau emas di 5%. Ini bukan sekedar unggul, ini dominasi total. Dan yang paling menarik, ini tuh bukan ramalan rahasia. Model ini sifatnya open source. Saylor seolah-olah mengundang siapa saja untuk mengunduhnya, mengubah asumsinya sendiri, dan bikin prediksi versi mereka. Ini bukan soal nerima mentah-mentah, tapi soal memicu perdebatan dan pemikiran kritis. Munculnya Bitcoin secara besar-besaran ini tentu menimbulkan pertanyaan. Terus, apa yang bakal terjadi sama aset-aset lainnya?
Nah, ini adalah perdebatan menarik dengan dua sudut pandang utama yang sangat berbeda yang akan kita jelajahi sekarang. Pandangan Saylor ini bisa dibilang cukup optimis atau konstruktif. Dia percaya Bitcoin bisa jadi raja aset tanpa harus menghancurkan kerajaan lain. Mungkin saham tetap jadi cara kita berinvestasi di perusahaan inovatif, sementara Bitcoin jadi penyimpan nilai utama. Semuanya bisa hidup berdampingan. Nah, di sisi lain ada pandangan yang lebih radikal dari Saifedian Amos. Dia berargumen, kalau Bitcoin adalah uang terbaik, kenapa orang masih mau nabung dalam bentuk saham, lukisan, atau emas? Menurutnya, peran aset-aset itu sebagai penyimpan nilai akan perlahan-lahan terkikis, bahkan menuju nol. Tapi di tengah perdebatan itu, ada satu ide menarik dari Saylor, yaitu virus rasionalitas. Coba bayangin gini, kalau ada pilihan investasi yang jelas-jelas lebih superior, yaitu Bitcoin, maka semua orang, mulai dari individu, perusahaan, bahkan pemerintah, terpaksa berpikir lebih keras dan lebih cerdas tentang bagaimana mereka mengelola uang mereka. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan pamungkas. Apakah virus rasionalitas Bitcoin ini akan secara perlahan dan anggun membentuk kembali ekonomi global menjadi lebih efisien? Ataukah kita justru sedang diambang sebuah guncangan dahsyat yang bakal merombak total cara kita memahami uang dan nilai? Jawabannya tentu saja akan terungkap di tahun-tahun mendatang.